Dan OTT itu kan tidak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget gitu. Tapi kalau kita digitalize, siapa yang mau lawan kita? Soal Luhut sebut OTT KPK bikin jelek nama Indonesia. Begini respon 5 aktivis anti korupsi. Setiap pandangan dan kritik ya, boleh jadi dari pemerintah, boleh jadi dari eksekutif, boleh jadi teman-teman media ataupun dari masyarakat NGO, itu biasa bagi KPK ada kritik-kritik seperti itu. Tetapi KPK memiliki koridor bahwa KPK bertindak melakukan penindakan sesuai dengan mandat atau atribusi dari Undang-Undang KPK. Kalau sudah manifest melakukan kejahatan, tidak mungkin KPK membiarkannya kecuali dengan melakukan penangkapan. Menurut saya logika Pak Luhut ini terlalu sempit begitu untuk melihat bahwa digitalisasi tidak selalu untuk mencegah terjadinya korupsi. Sebab kalau kita bicara tentang konteks pemberantasan korupsi begitu. Dan pencegahan hanya salah satunya. Digitalisasi adalah instrumen atau komponen begitu. Kalau kita bicara tentang digitalisasi, mungkin saya sedikit bergeser begitu tentang isu pengadaan. Pengadaan telah didigitalisasi sejak tahun 2010. Tapi apa? Kenyataannya hingga saat ini masih saja banyak terjadi korupsi begitu. Dan bukan tugas KPK untuk bikin digitalisasi government, kan pemerintah. Jadi pemerintah bilang kami udah digitalisasi, kenapa KPK masih menangkap OTT? Kalau itu boleh kita debatin, kan belum ada sistem digitalisasi itu kan. Bahkan yang namanya e-katalog itu, digitalisasi itu bisa dimanipulasi juga, dan banyak hal yang justru berasal dari upaya menghindari e-katalog, maka dilakukan transaksi hand to hand gitu. Dan itu yang di OTT-kan. Jadi kerumitan-kerumitan itu bisa kita urai sebetulnya kalau cara berpikir kita lengkap. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan baru-baru ini berpendapat bahwa operasi tangkap tangan atau OTT bukan cara yang baik untuk melawan korupsi. OTT itu tidak bagus sebenarnya buat negeri ini, jelek banget gitu, kata Luhut pada Selasa 20 Desember 2022 dalam acara peluncuran aksi pencegahan korupsi tahun 2023 hingga tahun 2024 di Jakarta. Pernyataan Luhut yang menyudutkan metode Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk mengungkap pelaku tindak pidana korupsi itu bukanlah kali pertama. Dia juga pernah menyentil soal OTT yang menurutnya tak membuat efek jerah. Maaf kalau saya bicara terbuka, OTT pun buahnya tidak buat orang tidak kapok. Tidak juga, kata Luhut pada 13 April 2021. Pernyataan Luhut soal OTT baru-baru ini mendapat banyak respon dari sejumlah pihak. Berikut sejumlah tanggapan dari berbagai kalangan yang dirangkum Tempo.co. Pertama, mantan penyidik senior KPK, Muhammad Praswadnugraha. Luhut tak paham esensi OTT. Mantan penyidik senior KPK Muhammad Praswadnugraha menilai Luhut tidak memahami esensi dari OTT. Dia menjelaskan OTT sejatinya merupakan bentuk tindak lanjut dari mekanisme penindakan Westphal System. Gampangnya OTT adalah upaya nyata KPK menindak terduga korupsi setelah mendapat informasi dari masyarakat atau pihak tertentu. Sekarang bayangkan kalau OTT itu tidak ada. Bukan tidak mungkin keseluruhan laporan pelapor tidak pernah ada tindak lanjutnya, kata Praswad pada Rabu 21 Desember 2022. Kedua, mantan penyidik KPK Lakso Anindito. OTT sebagai inovasi penegakan hukum pidana. Mantan penyidik KPK dan Sekretaris Jenderal Lakso Anindito sependapat dengan Praswad. Dia menilai OTT merupakan inovasi penting dalam penegakan hukum pidana. Langsung menjelaskan ada dua esensi utama diadakannya OTT. Pertama, membuat pejabat negara takut melakukan korupsi. Kedua, sebagai pintu pembuka pengungkapan kasus korupsi. Langsung mengatakan proses OTT yang dilakukan KPK bukanlah perihal sederhana dan main-main. Proses tersebut jelasnya dimulai dari proses pemantauan yang ketat
hingga akhirnya penyidik harus yakin dengan bukti permulaan yang ada sebelum melakukan OTT. Jadi OTT bukan sembarangan asal sadap, kata Lexus saat dihubungi Tempo Selasa 20 Desember 2022. Ketika peneliti ICW Kurnia Ramadana, Luhut kurang referensi bacaan. Peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Kurnia Ramadana menyebut Menko Marves itu kurang referensi bacaan. Dia menyebut OTT merupakan salah satu cara ampuh dalam menegakkan kasus korupsi. Menurutnya banyak kasus yang mengembangkannya dimulai dari OTT. Mulai mekanisme OTT, banyak orang yang terseret korupsi dari pejabat, swasta, aparat yang dibawa ke proses pengadilan, kata dia pada Selasa 20 Desember 2022. Keempat, Direktur Selius Bimba Yudhistira. Logikanya jangan dibolak-balik. Direktur Center of Economics and Law Studies Bimba Yudhistira juga menanggapi pernyataan Luhut, yang menjelaskan OTT adalah salah satu taktik untuk mengentaskan masalah korupsi. Jika pencegahan korupsi berjalan, maka OTT akan berkurang secara ilmiah. Karena itu, seharusnya pemerintah bukan fokus pada pengurangan OTT, tetapi menerapkan berbagai kebijakan untuk mencegah sumber masalah korupsi. Logikanya jangan dibolak-balik, tutur Rupiah kepada Tempo pada Rabu 21 Desember 2022.